Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tentunya buat semua. Ketemu lagi dengan saya Yudi Torres dari YT Auto Service. Kali ini kita kedatangan unit ya. Ini unit Xenia 2012. Dan rencananya itu kita mau ganti koplingnya. Cuman tutorial kali ini kita mau kasih modifikasi spesial ya buat Xenia ini. Jadi ini Xenia tahun 2012 dan baru ganti kopling di 2024. Jadi berapa tahun tuh? Hampir 12 tahun ya. Dan ini koplingnya dia nih. Koplingnya yang lama nih. Sebenarnya masih tebel nih koplingnya nih. Koplingnya masih tebel. Masih layak pakai. Cuman ada cumanya. Jadi gejalanya itu pada saat ngelepas kopling dia agak gredek. Untuk akselerasi tenaga nggak berkurang ya. Nah setelah kita analisa, teman-teman boleh lihat nih. Ada ketidakrataan perpindahan daya nih pada di diafragma. Ini namanya matahari atau diafragma spring. Ini juga terlihat kalau teman-teman perhatikan ini ada yang kecoak dalam, ini ada yang enggak. Dan kita lihat di permukaan disk. Ini teman-teman lihat ya. Jadi ada pergesekan yang tidak rata. Jadi pada saat kopling nempel seperti tidak rata, kemudian kita lihat di roda gilanya juga sama. Ini roda gila. Oh ya, dan ini tips buat teman-teman ya. Kalau teman-teman ganti kopling nih, kebetulan koplingnya sudah turun, jangan lupa diukur nih pakai dial gauge. Dial gauge ini untuk mengukur run in run out ya. Run in run out itu untuk mengukur disknya ini bergelombang atau tidak. Jadi jangan sampai pas turun kopling kemudian getar lagi dikarenakan flywheel atau roda gilanya ini permukaannya sudah tidak rata. Dan juga dicek ini kopling yang lama ya. Ini udah mulai bunyi. Dia mulai bunyi, udah mulai ada keausan. Nah, untuk episode kali ini kita mau memodifikasi nih. Kalau all new ini kita akan ganti koplingnya pakai kopling yang cc-nya 1500. Misal punya Grand Max, Rush atau Terios ya. Ini seperti ini teman-teman. Ini kopling 1500 cc. Bedanya di mana ya? Bedanya diameter ringnya lebih lebar. Ini kalau disamakan seperti ini tuh, selisihnya lumayan. Jadi kalau teman-teman ketahui ya, dalam mekanika teknik atau powertrain ya, kita ke powertrain, apabila ada penampang di antara pemindah daya dan transmisi dan dia lebih besar, maka dia akan lebih maksimal untuk memindahkan daya. Itu ilmu mekteknya. Kalau dalam itu kan bahasa Inggris nih, bahasa Indonesia kurang lebihnya seperti itulah. Apabila ada penampang perantara di antara dua power antara mesin dan transmisi, ini kan termasuk rangkaian powertrain nih. Ini coupling system. Maka diameter penampang yang lebih besar akan lebih maksimal memindahkan daya. Itu teorinya. Tapi teman-teman perlu ketahui ya, untuk memasang kopling 1500 ke all new ya. Ini all atau all new bisa pakai kopling 1500 cc. Tapi ada triknya, ada tipsnya. Kemudian apakah langsung dipasang? Bisa. Cuma tidak maksimal. Kenapa? Nah, teman-teman perlu lihat di sini nih. Ini ada coakan. Ada coakan di sini. Kalau kita pasang yang lebih besar, maka dia tidak akan menapak sempurna. Akan ada celah di samping sini. Nah, bagaimana caranya? Di samping kita meratakan roda gila yang sudah agak bergelombang, kita akan bubut roda gilanya ini rata dengan permukaan dasarnya. Ini permukaan depan, ini dasarnya. Nanti ini kita akan ratakan. Nanti kan kita sertakan videonya ya, menyusul. Jadi ini sebelum kita modifikasi. Jadi modifikasinya hanya ada pada di roda gila. Roda gilanya kita cukup bubut aja. Kita papras ininya, kita ratain. Biar permukaan kampas menapak sempurna tanpa ada celah. Sehingga tenaganya bisa terpindahkan maksimal. Dan salah satu perbedaan ini di 1500 ya. Kalau teman-teman tahu kopling 1500 itu kan torsi 1500 lebih besar dari 1300. Dimensinya juga lebih
besar dan berat juga. Nah, teman-teman bayangkan kalau kopling yang mampu menahan beban banyak, beban besar, dipasang di Xenia yang mungkin lebih kecil lah bebannya, tentu hasilnya akan lebih maksimal. Jadi si spring damper juga lebih kuat ya teman-teman ya. Dan ini salah satu yang membuat dia bergetar pada saat perpindahan gigi, di samping tidak rata. Ini juga ininya sudah mulai lemah nih. Ini teman-teman kalau lihat ini spring dampernya udah mulai oblak. Jadi pada saat dia dapat tekanan, gaya inertial force itu gaya putar ya, untuk menahan hentakan. Ini berfungsi untuk menahan hentakan pada saat gaya inertial force, gaya putar. Nah, tips juga buat teman-teman ya, kalau bisa nih, pada saat pergantian kopling, usahakan partnya untuk dua part ini nih, antara kampas dan matahari, ini namanya, bahasa tekniknya ini namanya cover cloth. Teman-teman yang lain atau bahasa umum matahari, diaphragma spring. Ini namanya disc cloth. Disc cloth itu kampas kopling ya. Dan ini namanya spring damper untuk meredam inertial force. Jadi untuk saran buat teman-teman nih, kalau bisa ya, kalau pada saat ganti ini kan posisinya di dalam nih. Kalau bisa pada saat ganti kampas kopling, usahakan pakai yang asli. Ini ada part numbernya ya. BZ31250, 31250, BZ160. Ini CC 1500. Mataharinya sama, usahakan yang asli 3120, BZ160, 001. Nah, untuk declahernya boleh pakai yang after self service, pakai yang local purchase. Namanya local purchase atau kalau di Daihatsu itu namanya DVP, Daihatsu Value Part. Part declarer yang genuine itu harganya sekitar 510.000. Cuma saya tidak mengganti pakai yang genuine, saya pakai aftermath untuk menghemat cost ya. Tapi usahakan yang agak bagus, ini banyak di pasaran. Dan ingat teman-teman, declarer ini ada dua model ya. Ada yang permukaan tengahnya ini dari besi, ada yang dari plastik. Atau istilahnya itu plastik tahan panas dan tahan gesekan, itu namanya teflon. Istilahnya seperti itu. Ini declarernya, jadi kalau ini boleh pakai yang local purchase, aftermarket. Tapi usahakan matahari dan kampasnya gunakan yang genuine daripada bongkar dua kali. Jadi hasilnya setelah dibubut ya, ini teman-teman bisa lihat permukaan roda gila yang tadinya menonjol karena mengikuti tapak yang kampas kopling yang lama. Kemudian kita udah ratakan nih, udah kita ratakan sehingga permukaan dari disc cloth atau kampas koplingnya bisa menapak rata. Nah, jadi permukaan ini menapak rata, udah tidak di coakan yang menonjol itu. Jadi ini sedikit modifikasi kalau pakai kampas yang 1500 cc ya. Jadi kalau penampang diameter kampas ini dia lebih lebar ketimbang yang 1300, maka secara teori dan ilmu mektek dia akan lebih maksimal untuk menyalurkan tenaga. Dan tentunya diameter besar pada kampas juga bisa memaksimalkan ya perpindahan daya dari mesin ke transmisi. Oke, jadi teman-teman ingat ya, ini aja yang dibubut. Ini kampasnya, ini yang dibubut, biar rata tuh. Biar tidak ada sisa. Biar menapak kampasnya itu sempurna. Teman-teman pengguna dual VVT-e 1300 cc, kalau mau ganti kampas yang 1500 tidak perlu dibubut. Jadi desain bawaan pabriknya dia sudah lebar, sudah rata seperti ini. Tidak ada coakan ke atas, tidak ada. Jadi kalau teman-teman yang pakai grid new dual VVT-e itu produksi 2015 ke atas, kalau ganti kopling yang 1500 cc tidak perlu dibubut roda gilanya. Enak ya kalau yang dual VVT-e loh. Kalau yang all new, Xenia Avanza all new, itu harus dibubut sininya. Biaya ganti kaplus kopling di YT ya, karena kami menggunakan part yang genuine dan sedikit mengawinkan dengan value part. Itu biaya normalnya itu ganti kapas kopling yang biasa itu kalau bawaan pabrik itu sekitar 1,850. Itu udah termasuk jasa, spare part, oli transmisi,
sudah termasuk. Kemudian kalau memodifikasi seperti ini kan tinggal menambah sekitar 300.000 ya. Sekali aja untuk karena yang agak nambah mahal di buku sedikit. Nah, cuman ada beberapa part yang lain yang murah ada. Cuma kami di YT tidak menggunakan part-part yang lokal purkes di luar produksi Toyota Daihatsu. Karena untuk melakukan pembongkaran seperti ini kan tidak mudah. Dan ini salah satu komponen yang penting untuk memindahkan daya. Jadi kalau saran kami ya gunakan komponen yang berkualitas. Di samping hasilnya maksimal, biar tidak kerja 2 kali lah.